Langkah 1, pulang kampung naik kereta api. Langkah 2, kereta berangkat. Langkah 3, sebentar lagi kamu sampai di stasiun kota asalmu. Langkah 4, setelah tiba di stasiun, pulang ke rumah naik taksi. Sampai di rumah, kamu memutuskan untuk berangkat ke Indomaret malam ini, karena ini adalah tugas shift malam ketujuhmu. Langkah 5, pergi ke Indomaret pakai KRL ketimbang pakai kendaraan pribadi. Langkah 6, bekerja sebagai kasir Indomaret. Senang sekali kalau pekerjaan kasirmu ini lancar meski sudah malam hari. Para pembeli konsisten belanja di Indomaret ketimbang Alfamart. Langkah 7, dapat banyak uang hasil menjadi kasir, namun ini melelahkan. Karena lelah, kamu memutuskan untuk beristirahat di bawah payung meja kafe. Namun, saat sedang santai, temanmu datang ke Indomaret buat menjengukmu yang sedang bekerja sebagai kasir. Kalian nongkrong mulai dari kondisi ekonomi, pekerjaan hingga keluarga, karena temanmu ini beda pekerjaan, dia bekerja di industri kendaraan. Kalian nongkrong sampai ketawa bareng, tapi setelah itu, kalian mulai ngegibahin sesuatu. Kamu berbicara tentang teman kalian yang sedang menganggur, lalu kamu banding-bandingkan dia dengan pekerjaan kalian. Kata makian dari kalian pun keluar, kalian mengejek, si pengangguran tol, goblok, masa depan suram bagi dia selamanya. Tak hanya membanding-bandingkan, kalian pun mulai menjelek-jelekkan tempat tinggal, ekonomi, nama baik, hingga keluarganya. Setelah ngegibah, tiba-tiba teman pengangguran yang kalian gibahi itu melewati Indomaret ini menggunakan sepeda bututnya. Kamu pun melempar sampah botol ke teman pengangguran itu sampai dia terjatuh dari sepeda. Kalian menghampiri dia buat menolongnya, tapi perbuatan baik itu malah dipermainkan karena kamu pura-pura membantunya. Udah pengangguran, muka kayak lagi, apes banget hidup lo, mending mulung. Setelah menghina dia, kamu pun menyuruh teman pengangguran ini buat mulung dan memaksa dia untuk melakukan sekarang. Kalian mengantar teman pengangguran ini ke pinggir jalan dan menunjuk kalau di sini ada gat yang penuh dengan sampah. Supaya dia nurut perkataan kalian, kamu berbisik, nanti kalau lo mulung sampai subuh, nanti gua kasih 10 juta, katamu dengan nada serius. Tapi ya karena dia pengangguran, dia tetap nurut saja sampai nekat nyemplung ke gat buat pungut sampah, dan kalian pun tertawa karena rencana kalian berhasil. Kamu suruh temanmu ini buat jagain dia biar gak kabur, dan kamu lanjut ngurusin Indomaret. Ini sudah jam setengah 12 malam, kamu lagi gabut-gabutnya sambil minum Coca-Cola Indomaret, maka kamu cek kembali ke keluar. Kamu penasaran, gimana kondisi si pengangguran itu? Setibanya di tempat, kamu bertanya ke temanmu, dia ngapain cok? Temanmu berkata, gua suruh dia nyuri buah mangga perumahan, dan gua jadiin dia budak, kata temanmu sambil cengar-cengir. Kamu memanggil dia, kalau 100 mangga lu dapat, gua kasih ini 5 juta, lumayan kan ditambahin. Karena perkataanmu, dia jadi tambah nurut, soalnya apapun yang dia dengar kata kalian dalam situasi ini, adalah sebuah pekerjaan bagi dia. Dia pun makin semangat buat nyuri banyak mangga karena dia merasa digaji sampai berjuta-juta olehmu, tapi aslinya bom. Tiba-tiba, dia terjatuh dari pohon. Dia terjatuh menimpa kucing, lalu mangga yang ia curi pun berserakan. Gara-gara suara kucing, pemilik rumah terganggu dan keluar rumah. Siapa yang berisik? Dia terkejut, dan dia melihat teman pengangguran kalian dengan mangga berserakan yang ada di depan mata. Oleh karena itu, teman pengangguran kalian akan dihajar oleh pemilik rumah, karena dia dianggap maling mangga. Menunggu dia lagi menghajar pemilik rumah gara-gara maling mangga, kalian tak bisa tahan tawa, mampus. Makin suram hidup lo, ya kali gua ngasih lo 10 juta. Karena habis dihajar gara-gara maling mangga, teman pengangguran kalian disuruh buat nyantai di depan Indomaret sambil minum-minum. Lo tahu,
Katanya di dekat Indomaret ini, ada rumah keramat yang katanya bisa bikin lo kaya. Teman pengangguran ini percaya-percaya saja, dia menanyakan di mana rumahnya dan dia betul-betul pengen kaya. Rakus amat nih si katamu dalam hati. Tenang aja, gua bakalan tunjukin. Tapi syaratnya, lo harus lakuin yang namanya ritual sesat. Dia udah gak sabaran pengen kaya dengan rumah keramat itu. Bang cepetan bang, udah gak sabar nih. Tapi kamu menamparnya, mau kaya ya sabarlah. Tak jauh dari Indomaret, kita sudah sampai di rumah keramat tepatnya di dekat gat mulung tadi. Sebelum kamu suruh dia masuk, kamu kasih dia sebuah botol berisikan cairan dan ini adalah obat kekebalan tubuh. Kamu memberitahu dia, kalau minum botol ini, nantinya akan mendapat efek kekuatan rohani yang sangat luar biasa lalu diberikan perlindungan yang sangat kuat. Tanpa berlama-lama, dia pun langsung minum botol ini, dan dia percaya dia akan mendapatkan efek yang luar biasa karena kamu yang menyerukannya. Kalian ke rumah keramat ini, karena ini hanyalah prank semata, supaya teman pengangguran kalian semakin miskin dan menderita hidupnya. Kalian pun kabur, biarkan dia tenggelam dengan aliran sesatnya. Temanmu izin pulang, kalian nampak lelah habis kembali Indomaret dan tertawa terbahak-bahak selama perjalanan. Akhirnya, sudah tidak ada lagi si itu. Hidup tua aman. Moga-moga si udah mati dalam keadaan sesat di sana, katamu dengan. Lah, baru aja tuh si udah mati, malah mati lampu, katamu. Aelah gini doang, kalau mati lampu tinggal perbaikin kotak panel aja kali. Namun, pas mau keluar, pintunya terkunci tanpa ada yang mengunci, dan kamu sedikit panik. Kan Indomaret ini jualan senter, jadi tinggal ambil aja senter dari sini. Tapi, pas mau nyari barang senter, kamu baru nyadar kalau mati lampu ini gelap gulita, jadi di sekeliling tidak terlihat apa-apa. Gara-gara itu, kaki kamu jadi nyenggol kaki rak besi yang sakitnya minta ampun, dan ini justru bikin kamu marah. Tunggu dulu, kok kamu mendengar kayak ada suara orang menangis di sini? Suara itu berasal di balik rak besi dekat tembok itu. Ternyata, itu adalah sebuah makhluk aneh kepala dan dua tangan melayang tanpa adanya badan. Maka lama terobos pintu Indomaret dengan memecahkan kaca pintu. Kamu yakin, makhluk itu tidak akan bisa keluar dari Indomaret? Meskipun pintu Indomaret kamu pecahkan, lubang pecahnya hanya kecil dan dia berukuran besar. Makhluk itu ternyata bisa keluar dengan mendorong kaca Indomaret sampai pecah semuanya. Kamu sangat cepat, tapi sayangnya kamu tersenggol polisi tidur pas kamu berusaha kabur darinya. Polisi tidur kok. Kamu tiba di stasiun abis kerja shift malam kasir Indomaret dengan wajah yang pucat. Semua orang menjauh darimu, tak ada satupun yang mendekat. Apakah dia baik-baik saja? Langkah 9, naik KRL buat pulang ke rumah dengan situasi orang-orang di sekitar panik karena wajah pucatmu. Setibanya di stasiun, kamu dinyatakan meninggal saat pintu KRL baru saja menutup. Lalu petugas stasiun segera menangani ini. Moral dalam insiden, nongkrong itu boleh, tapi jangan sampai lupa dengan hak orang lain.